kana yaqul, sebagian sahabat tuh sampai ngomong begini, kunna nakhla'u amrad dunya ma'a ni'alina. Jadi ketika masuk masjid i'tikaf, sandal dilepas di luar masjid, dia lepas sandal, dia sambil bilang dalam hati, udah urusan dunia saya lepas seperti saya melepas sandal. Masuk ke masjid saya nggak pakai sandal, masuk ke masjid saya sudah nggak mikir dunia lagi. Wazada sahabiyun akhar, sahabat lain nimpalin, nambahin. Faqala lahu, lalu sahabat yang lain ini berkata kepada sahabat yang pertama tadi, ya, wazid ya akhi, annana natruku aqdarana ma'ani alina. Ini kata sahabat yang lain, itu belum cukup. Kalau cuma melepaskan urusan dunia ketika masuk masjid belum cukup, tambah lagi, pasrahkan, serahkan, lepaskan takdirmu, ya, seperti kau melepaskan sendalmu masuk masjid. Jadi bukan hanya perkara dunia saja yang dia lupakan ketika masuk masjid, bahkan takdirnya pun, misalkan nanti di dalam masjid mau ada apa segala macamnya, tidak dipikirkan. Kenapa? Karena niat masuk masjidnya mau i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menenangkan diri, ya, hati tenang di depannya Allah Subhanahu wa ta'ala, muwajahatan lillah. Ya, ini sahabat ya, mungkin kalau kita mah bedalah. Karena mau bagaimanapun kita berusaha seperti kayak sahabat, ya kalau kata Nabi Muhammad, amalan kita sama sahabat tuh bedanya kayak pasir sama gunung gitu. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku para sahabat. Ya sudah, kita ini qudwah, contoh, ya, contoh baik. Kita mencontoh saja, tidak perlu kita berangan-angan, oh saya pasti bisa, nggak usah. Pokoknya ini sahabat sudah ngasih contoh, kita ngikutin di belakangnya. Mau nanti bisa bareng apa enggak, itu belakangan. Yang penting kita sudah mengikuti, itu namanya mencontoh. Dan mencontoh itu beda dengan fotokopi. Mencontoh mesti ada bedanya, ya. Memang standarnya para sahabat ya sangat tinggi sekali. Nah, ini gambarannya bagaimana i'tikaf itu bisa menimbulkan atau memberikan dampak kesalehan secara individual, pribadi. Nah, kita lihat bahwa i'tikaf di bulan Ramadan ini dihubungkan dengan beberapa amal soleh yang luar biasa. Pertama Ramadan, ini yang 10 hari akhir Ramadan. Kemudian dengan puasa, kemudian dengan Lailatul Qadar, kemudian dengan bulan turunnya Al-Quran, dan dengan sholat tarawih. Jadi sudah luar biasa sekali i'tikaf di bulan Ramadan ini. Ini kalau ibaratnya begini, ada satu ibadah dilakukan bersamaan dengan ibadah lain, sama-sama baik. Itu ibarat kalau lari nambah kencang, bobot nambah berat, pahala berkali lipat. Nah, sekarang bagaimana kita memotret ya dampak i'tikaf itu pada kesalehan sosial. Kalau tadi kan kita berpikir, oh ternyata i'tikaf itu kita ini ke atas, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sisi lain dari i'tikaf itu juga ke samping, ke sesama. Nah, tadi nuansanya memang ke atas, sekarang kita lihat yang sesama ini. Yang pertama, i'tikaf itu dilaksanakan di masjid. Dan kalau sudah
ramai maka berjamaah. Bahkan sholat tahajudnya pun berjamaah nggak Pak Haji? Jamaah ya tahajudnya ya. Sholat tahajud itu dalam mazhab Imam Syafi'i sholat yang dianjurkan, dan dianjurkannya itu dilakukan sendiri-sendiri ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i sholat yang disunahkan itu dibagi dua, bisa dibagi dua maksudnya. Pertama yang dianjurkan dilaksanakan sendiri-sendiri, kedua yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan, tapi dianjurkan dilaksanakan berjamaah. Ya, sholat apa? Minta hujan, apa namanya? Istighotsah, bukan? Yang lain, mirip. Istisqa, ya. Istisqa. Ini namanya sholat minta hujan. Dianjurkan, dan dianjurkannya itu berjamaah. Ada lagi gerhana, khusuf ataupun kusuf, dianjurkan, tapi dianjurkannya berjamaah. Nah, ada sholat sunnah yang dianjurkannya itu sendiri-sendiri. Sholat duha contohnya, rawatib, qobliyah ba'diyah ya, termasuk tahajud. Jadi standar awal sholat tahajud itu dianjurkannya sendiri-sendiri, tetapi bukan artinya tidak boleh berjamaah. Tidak ada ya. Nanti dalam kitab fikih itu mazhab Syafi'i sholat tahajud dianjurkan sendiri-sendiri dan tidak boleh berjamaah. Nggak ada. Boleh berjamaah, apalagi dalam momentum khusus. Misalkan gini, mendidik anak di sekolah program mabit ya, itu kan pendidikan anak, membiasakan diri sholat ya. Nah, sholat tahajudnya biar gampang terkontrol, maka dibuat berjamaah. Boleh ya, termasuk ini. Bagaimana tahajud itu dilaksanakan dengan bentuk syiar, maka dilaksanakan berjamaah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, orang kalau di dalam masjid itu bawaannya tidak mau menyakiti orang lain ya. Jadi kalau di luar itu marah sama orang, bisa ngomong pedas, bisa fisik, tapi di masjid marah sama orang, mikir-mikir, malu sama masjid, dan bukan tempatnya. Nah, jadi dalam masjid kita i'tikaf itu ada perasaan dalam hati bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, itu ya. Kemudian yang berikutnya, memperbaiki hubungan kepada sesama. Ini i'tikaf bersama-sama berjamaah, kita melihat satu sama lain, ada yang begini, ada yang begitu. Kita saling memahami, kita saling mengerti, melihat gitu ya. Apalagi ya mungkin tidak semua orang yang i'tikaf itu punya kemampuan ekonomi yang sama ya. Ada sebagian datang dengan ya penampilan ya bisa dibilang tidak layak, lalu kemudian betapa senangnya ketika dihidangkan makanan sahur, betapa lahapnya dimakan. Beda dengan orang yang i'tikaf dan biasa makan enak. Jadi berkumpulnya kita di sini itu juga bisa untuk memperbaiki hubungan sesama, dan terakhir melahirkan rasa persaudaraan. Orang kalau sudah sering berkumpul, sering memperhatikan, tidak mau saling menyakiti, nanti jadi saudara, jadi teman.